Ini dia kisah perampok yang memiliki ilmu kebal di Sulawesi Selatan. Dan perampok ini memiliki 4 sekawan yang sangat ditakuti oleh warga di sekitarnya. Karena perampok ini memiliki ilmu kebal. Tapi sayang, satu temannya meninggal, dibunuh oleh anak muda. Diketahui perampok ini sangat terkenal, mau di dalam kampung dan di luar kampung. Namanya sudah terkenal di mana-mana dan sangat ditakuti oleh warga-warga di sana. Pada siang hari, 4 sekawan ini reaksi mencuri emas orang ibu-ibu. Dan ternyata seorang ibu-ibu ini adalah seorang orang yang pintar di kampung tersebut. Dan 4 sekawan ini berhasil mencurinya. Hingga beberapa jam kemudian, ibu-ibu itu sadar bahwa emasnya telah hilang dicuri. Di situ pun ibu-ibu bersumpah dan mengatakan bahwa orang yang mencuri emas itu matinya akan tidak baik-baik saja, atau matinya akan keji, lebih keji, sekeji-keji mungkin. Dan terkadang pencuri ini pun mengambil hewan ternak seperti kuda, sapi. Dia mengambilnya tidak untuk menjualnya, namun untuk menyandaranya kepada sang pemiliknya. Dia akan memberikannya kembali setelah memberi uang tebusan. Seringkali pun dia mencuri mobil, lalu mobilnya disandra. Pada waktu itu, pada hari Jumat atau malam Jumat, pencuri ini ingin keluar untuk minum. Namun sang ayah memperingatinya. Sang pencuri ini mengatakan bahwa dia telah memiliki ilmu kebal. Dia tidak bisa akan mati. Ayah terus memperingatinya karena ini malam Jumat. Namun sang anak ini tidak mendengarkannya. Disitulah 4 sekawan berkumpul di rumah kayu sambil minum tuak. Bercerita, minum tuak dan dia pun mabuk. Pada tengah malam atau mau menjelang subuh, keempat orang ini bereaksi pergi mencuri mobil. Pada sampai di korban yang ingin diambil mobilnya, dan ternyata sudah berapa kali mobilnya diambil oleh sang pencuri ini, namun selalu ditebusnya. Dan pada malam hari sang pencuri ini menjalankan aksinya. Namun sang pemilik mobil ini sudah pintar, sudah mengetahui, dan dia sudah merencanakannya untuk mematikan mobilnya. Saat mobilnya mau dicuri, ternyata mobilnya tidak mau menyala karena sang pemiliknya sudah mengakalinya. Di situ pun pencurinya setengah mati untuk menyalakan mobilnya, namun tidak mau menyala. Sampai-sampai sang pencuri memperbaikinya, namun tak kunjung baik, dan dia pun mengambil aki motor dan tidak mau pun menyala. Dan di situ yang punya mobil memiliki anak muda yang ingin keluar membawa barang, namun diperingati oleh orang tuanya karena orang tuanya mengetahui bahwa pencuri ini ada 4 orang dan kebal. Di situ pun anak mudanya ditarik-tarik, turut tidak keluar. Lalu anak muda ini berpikir untuk menelpon teman-teman dan warga. Dan di situ pun orang tuanya teriak dan mengatakan, "Jangan kau ambil mobil itu, aku sudah tahu bahwa kamu itu siapa." Dan di situ pencuri itu melemparinya batu untuk menggeletak orang di dalam rumah itu. Pada saat itu warga dan teman-temannya datang di situ. Lantas pencuri itu langsung lari dengan sepeda motor. Namun anak muda ini tidak tinggal diam. Dia langsung menyambung kabel di mobilnya dan langsung mengejar pencuri itu. Dan yang mengejarnya cuma anak muda itu. Warga dan teman-temannya ada di belakang. Dan ternyata pencuri itu pun didapat dan ditabraknya pakai mobil. Dan satu motor pun terjatuh. Dan di situ 2 orang berboncengan dan 1 orangnya pun lari. Dan 1 orangnya pun tinggal. Melihat tidak ada warga dan teman-temannya mengejar, hanya 1 orang. Pencuri ini mengajak dia berduel, lalu dia mengeluarkan parangnya. Anak muda ini pun keluar membawa samurainya. Di situ anak muda dan pencuri itu duel hingga beberapa jam. Namun pencuri itu kebal, jadi anak muda itu pun lari naik lagi ke mobilnya. Dan pencuri itu dalam keadaan mabuk. Anak muda itu langsung menabrak dirinya pakai mobilnya. Namun disayangkan pencuri itu tidak apa-apa. Padahal sudah terlempar beberapa meter, namun tidak mengalami luka-luka. Mungkin karena efek kebal. Lalu pencuri itu berdiri pun dan berjalan lagi di jalan dan ditabrak kedua kalinya. Pas dia ditabrak, dia mengenai pagar bambu yang ada di depan rumah warga. Disitulah pencuri itu tidak bisa bergerak karena kesakitan. Mungkin karena kekebalannya tidak jadi karena terkena oleh bambu-bambu.
Mungkin itu adalah kelemahannya. Dan disitulah mulai warga datang, teman-temannya. Pencuri itu dilempari batu secara bergiliran. Sudah dilempari batu, dia dikasih naik di mobil. Dan dia pun dibawa ke sawah. Sampai di sawah, badan dan leher dipotong. Tangan dan kakinya juga dipotong seperti memotong sapi atau kambing. Dunia pun digaris. Mungkin warga takut. Mungkin dia takut dia hidup lagi karena memiliki ilmu kebal.